Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini. Tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkabarlah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini sedikit pengetahuan yang akan Gus sampaikan. Insya Allah ini nantinya bisa bermanfaat atau berguna untuk saudaraku dimanapun saja berada. Sudah menjadi fitrahnya atau sudah menjadi hal yang umum kalau kita sebagai hamba Allah atau manusia ini hidup di dunia ini hanya bisa menjalankan namanya usaha dan doa, ya. Artinya syariatnya kita bekerja dengan profesi kita, secara doanya kita melaksanakan ibadah kita dalam keseharian kita. Namun di sini sedikit yang aku disampaikan, kadang ada satu hal yang terlewatkan, satu hal yang tidak kita ketahui, bisa juga kita ketahui tapi kita abaikan. Nah, di sini makanya sesuai dengan judulnya yang saya buat di atas tadi, yaitu akan sia-sialah semua doa kita, ibadah kita, jika masih ada benda-benda di dalam rumahmu. Buang sekarang juga agar rezekimu tidak mampet lagi. Nah, artinya ini percaya atau tidak, yakin atau tidak, itu kembalinya ke diri kita masing-masing, ya. Kembalinya ke diri kita masing-masing. Namun begitu, tidak akan ada salahnya kalau ini toh tidak merugikan kita, tidak merepotkan kita, kalau akhirnya di antara benda-benda ini kita singkirkan dari rumah kita, karena bisa jadi jika benda-benda ini nantinya masih ada atau berada di dalam rumah tangga kita, ya inilah diantaranya penghambat rezeki kita yang akan masuk. Karena percaya atau tidak, di dunia ini ada dua energi, yang satu positif, yang satu negatif. Itu pasti ada, itulah bukti kebesaran Allah. Karena Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada pahit, ada manis. Kalau di sini ada positif, sekarang ada negatif. Begitu juga dengan harta benda yang kita miliki, saudaraku. Jadi ada yang mengandung energi positif, ada yang mengandung energi negatif. Nah, jadi disinilah yang akan perlu gue sampaikan. Dengan satu catatan, kalau itu tidak merugikan kita, dan itu tidak ada manfaatnya untuk kita, dan itu akan hanya menghambat, memenuhi tempat rumah kita. Sudah rumah kita sempit, banyak barang-barangnya, yang ini lagi malah nambah. Toh di dalam rumah kita juga sebenarnya itu tidak ada gunanya, tapi kita tidak menyadari itu. Dan dampaknya yang sangat luar biasanya apa? Dampaknya itu sebenarnya merugikan kita sendiri. Secara apa? Secara rezeki kita ini akan terhambat. Nah, baiklah, sekarang boleh dicatat, boleh direkam, atau boleh juga nanti videonya diputar ulang kembali. Barang-barang apa yang perlu kita singkirkan supaya insya Allah kedepannya apa menjadi doa kita segera dijabah oleh Allah dan rezeki kita bisa mengalir lancar, deras, seperti sesuai apa yang kita inginkan, ya. Yang pertama, jika di dalam rumah tanggamu, di dalam rumahmu, saudaraku, itu ada kaca yang sudah pecah, jangan pertahankan. Ambil, keluarkan, buang sejauh-jauhnya,
atau dikubur supaya tidak melukai orang lain. Kalau asal buang nanti kan terinjak, akhirnya bisa menjadi luka. Kacanya kaca bagus, banyak kaca di rumah kita, apapun itu kacanya ya, kaca pantul, kaca hias, kaca yang untuk kita berias, berkaca sehari-hari dan lain sebagainya. Kalau kaca itu ada ternyata pecah, apalagi pecah retak saja, jangan digunakan lagi. Nah ini sering kadang karena sayangnya masih retak, didiamkan saja. Kalau kaca itu sudah retak, ambil, buang ya, yang pertama. Yang kedua, tentu kita tahu di setiap rumah tangga kita itu ada namanya ada jam untuk melihat waktu, jam dinding. Yang membedakan di sini ada dua, ada jam dinding, ada jam tangan. Nah ini harus dipahami ya. Dan biasanya kalau kita mengingat dari harganya, tentu kita akan menyayangkan, ini jam harganya mahal, masa disuruh buang? Bukan disuruh buang. Kalau memang masih bisa dibenahi, ya dibenahi saja, artinya diservis. Kalau masih bisa. Kalau udah nggak bisa lagi, untuk apa dipertahankan? Kenang-kenangan yang apa maksudnya? Kalau barang sudah mati, nilainya di mana? Mau murah, mau mahal, kalau ada jam tangan yang sudah mati, tidak layak dipakai dan tidak hidup lagi, nggak bisa diservis lagi. Ikhlaskan, buang, keluarkan dari rumahmu. Jam dinding harganya lebih mahal, bisa diservis, benerin, nggak bisa, buang. Nah yang kedua, jam mati, artinya jam tangan maupun jam dinding, saudaraku ya. Nah kemudian yang ketiga, ini yang selama ini sering terabaikan, saudaraku. Sangat simpel, sangat mudah, dan ini kita temui dalam hidup kita, tapi selalu diabaikan. Saudaraku mungkin setiap hari selalu belanja. Ini bukan promo, bukan iklan. Saya sebutkan katakanlah sebuah toko lah. Bisa jadi tokonya itu Indomaret atau Alfamart atau toko besar atau minimarket. Sudah menjadi hal yang umum, yang wajar. Setiap kita belanja, bertransaksi pasti mendapatkan bukti struk, bukti belanja. Kalau kita sebagai pedagang, kita menerima yang namanya nota bon. Ya. Kalau kita belanja tunai pasti mendapatkan struk bukti pembayaran. Apapun itu, bayar untuk beli pulsa PLN, belanja kebutuhan hidup sehari-hari, pakaian dan sebagainya, itu sudah umum. Ini kebiasaannya kita simpan di dompet. Lucu, saya akan bangga dengan nota-nota yang jumlahnya puluhan juta, ratusan juta, bangga diabadikan, disimpan. Nah, itu jangan dijadikan suatu kebanggaan, jangan boleh disimpan. Itu adalah sumber malapetaka untuk kalian kalau saudara mau paham. Jadi harus bagaimana, Gus? Setelah kita berbelanja menerima bukti, terima saja. Masukkan dalam belanjaan kita. Sampai di rumah, sudah pilihi belanjaannya, barang-barangnya, keluarkan semuanya. Plastik, nota bon, struk, barang bukti, penjualan, pembelian, buang. Terus bagaimana nanti kalau kita mau mengadakan duplikasi bulanannya, kita kan harus cek untuk anggaran rumah tangga, Gus. Kenapa harus bingung? Sebelum dibuang, catat dulu. Tanggal 1, contohnya ya, tanggal 1 bulan 2 tahun 2023 belanja nilai sekian, tulis. Kita punya buku rincian sendiri. Jangan gunakan nota atau struk belanja bukti kita belanja kita itu lagi. Jadi harus dibuang, Gus, silahkan dibuang. Kalau kita sebagai pengusaha pedagang biasanya bertransaksi ada nota bon atau kwitansi itu. Nah cukup di foto, boleh disimpan, print. Kalau enggak, catat, dialihkan dengan duplikasi dengan catatan lain. Intinya, bukti struk atau nota yang asli itu tidak boleh lagi ada di rumah kita atau di toko kita. Kalau sudah transaksinya selesai, tapi ya kalau masih nota merah, kalau masih bon ya jangan. Selesaikan dulu, setelah lunas, bukti nota putihnya udah kita terima, buang. Itu yang ketiga, harus dipahami ya. Gambar binatang. Tidak bisa dipungkiri, kita manusia ini senang banget ya. Dalam rumah kita itu pengen membuat nuansanya alami, dengan akhirnya apa? Menempelkan stiker gambar-gambar ya, unta, harimau, ikan, kupu-kupu, bahkan hewan-hewan yang lucu ya. Tapi ada satu hal yang harus pahami. Kalau selama di dalam rumah tangga kita itu, dalam rumah kita masih ada gambar-gambar atau poster yang menyangkut binatang atau makhluk hidup seperti itu, saudara harus paham. Disitulah akhirnya makhluk-makhluk halus itu
akan menempel atau bersarang di tempat-tempat seperti itu, ya. Jadi harus pahami itu. Jadi kalau ada gambar mau mahal mau murah sih, itu kembali ke saudaraku sendiri. Jadi kalau yang lebih bagusnya bagaimana Gus? Saya tidak peduli mau harganya berapa miliar, berapa juta, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, langsung Gus dicopot, buang. Ya, jangan ada satu gambar pun, gambar binatang, hewan itu di dalam rumah kita. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ini khususnya untuk ibu-ibu. Di rumah tangga kita tuh sering Bu ya, para bunda, para umi, para ibu nih, ada sendok atau centong yang patah. Nekat aja, masih juga dicuci, disimpan lagi, digunakan lagi. Kalau kata orang Jawa ada sotel, ada sero, ada sendok, ada centong dan sebagainya, alat-alat masak. Itu ibu ya, terutama untuk kamu emak-emak nih. Kalau sudah menemukan alat di dapur rumah tangga kita tadi yang patah, tolong setelah mendengar video tadi ini, ambil mau berapapun harganya, nggak usah ngitung-ngitung rugi, ambil dan buang. Intinya harus keluar dari rumah kita. Boleh dibuang jauh-jauhnya, boleh dikubur atau ditimbun ya. Yang kelima. Kemudian yang keenam, sering terabaikan dalam rumah tangga kita itu, setiap rumah tangga pasti punya namanya keran air. Itu bisa ke bak mandi, keran untuk tempat wudhu, keran untuk wastafel nyuci piring, keran untuk pot bunga, keran untuk nyuci mobil dan sebagainya. Perhatikan saudaraku, mulai hari ini jangan lagi ada tes. Semuanya keran di dalam rumah kita tuh dites, dilihat tutup rapat, ada nggak yang bocor. Kalau ada yang bocor Gus, langsung lepas, ganti dengan yang baru. Jangan biarkan keran itu bocor. Netes saja tiap hari, dipakai nggak dipakai netes saja. Secara materi kerugian kamu di mana? Ya rugi. Air di treatment seharusnya bisa bertahan, akhirnya berkurang karena dia netes terus, nggak berhenti. Dihidupin nggak dihidupin netes saja, walaupun kecil tapi pasti. 1,24 jam satu tetesan itu kalau dikalikan 1 kali 24 jam sudah berapa liter kita rugi. Untuk mendapatkan sekali liter itu harus bayar berapa ribu untuk bayar listrik KWH-nya. Ya, untuk pulsanya. Nah, itu materinya secara dunia. Jadi secara pandangan spiritualnya, kalau masih ada kebocoran keran di dalam rumah tanggamu yang tidak segera kamu benahi dan kamu masih gunakan, wajar saja. Rezekimu akan boros, rezekimu akan datang, tapi secepat itu juga mengalir keluar, habis, tidak pernah terkumpul. Sama saja halnya dengan kalian menghidupkan mesin air, dihubungkan ke treatment, ditampung dari treatment, terhubung ke keran, dari keran tadi keluarkan lagi. Jadi kapan sempat menyimpan air itu? Pertanyaannya, jadi kapan kalian sempat menikmati rezekimu? Rezeki datang jam 10 lebih 10 menit sudah keluar lagi, habis lagi, nggak mega lagi, seterusnya. Nah, ini sering terjadi, hanya gara-gara hal kecil masalah keran tadi. Jadi mulai sekarang perhatikan itu dan tinggalkan. Servis atau perbaiki segera keran itu. Kalau nggak bisa diperbaiki, matikan, pindah tempat yang baru supaya tidak bocor lagi. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini terutama orang-orang yang hobi tentang collection ya, tentang koleksi, kolektor. Nah, tentang kalender atau yang kita melihat hari ini tanggal berapa, coba lihat kalendernya, pasti ada biasanya di rumah kita. Nah, karena gambarnya bagus, apalagi nih kalau gambarnya itu cewek cantik gitu, yang cowok-cowok kan, wah jangan dibuang sayang, tuh gambar ceweknya cantik kan begitu. Yang suka koleksi mobil, jangan dibuang, itu saya senang lihat gambar mobilnya, jangan dibuang untuk kenang-kenangan. Nah, itu seharusnya jangan jadikan prinsip seperti itu. Kenapa? Yang dipermasalahkan bukan gambar masalah cowok gantengnya di kalender itu, cewek cantiknya di kalender itu, atau mobilnya koleksi yang bagus di kalender itu. Tapi permasalahannya kalendernya itu sendiri. Pertanyaannya satu, apakah kalau sekarang video ini saya buat di tahun 2023, lihat kalender di rumah kalian, cari sampai ketemu. Itu kalender yang kalian gunakan apakah sama dengan yang kita saat ini, kalender tahun 2023? Kalau ternyata kalendernya itu ada menempel masih di tembok, kalender tahun 2022, 21, 2020, 2019 dan sebagainya, artinya kalender itu sudah tidak terpakai lagi. Ambil sekarang juga, bumi hanguskan, bakar saudaraku, buang ya. Itu diantaranya akan menjadi faktor penghalang rezekimu, harus dipahami itu. Nah, kemudian yang ke-8, ini yang terpenting saudaraku. Kita sebagai umat muslim tentunya sudah tahu, paling tidak boleh kita untuk
menyembah yang namanya patung atau berhala. Walaupun di dalam rumah tangga kita tuh niatnya hanya koleksi, ya. Tapi apapun bentuknya, kalau dalam rumah kita itu ada namanya patung atau berhala, mau menyembah atau tidak, itu di luar konteks itu. Intinya jangan ada satupun, mau sekecil apapun, patung atau berhala di dalam rumah kita. Ya kalau permainan anak-anak beda, itu namanya boneka, robot-robot, itu permainan anak kecil, itu namanya berhala. Itu memang diciptakan, dicetak, bisa dari tanah liat, dari keramik dan sebagainya, tapi kita banyak di rumah kita. Mulai saat ini, kalau rezeki kalau mau lancar, keluarkan barang itu, musnahkan, ya. Karena hukumnya juga haram untuk kita sebagai muslim menyimpan patung atau berhala, karena itu bukan sembahan kita. Sembahan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terlihat, yang tidak bisa dilihatkan, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang menarik. Yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa pungkiri, mau siang atau malam, tentunya apalagi malam, tidak luar ruangan, dalam ruangan kita membutuhkan namanya lampu penerangan. Dan sering terjadi nih, kadang PLN nakal, kadang lampunya murahan. Yang namanya elektronik apapun bentuknya itu pasti ada saatnya KO, putus lampunya, mati, kemudian diganti. Nah pertanyaannya, lampu yang sudah mati ini saudaraku, yang sudah putus, yang sudah tidak hidup lagi, mau itu lampu bohlam motor, mau lampu rumah, mau lampu mobil, mau lampu kendaraan, selama di dalam rumahmu itu masih ada lampu-lampu yang sudah putus atau tidak fungsi lagi, maka sudah jelas itu akan menghambat jalan rezeki kalian. Kumpulkan semuanya, masuk ke dalam kantong asal, gali lubang di luar rumah, timbun, tanam, buang sejauh-jauhnya kalau enggak. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan kesialan dalam rumah tanggamu, ya. Yang terakhir, jangan sekali-kali di rumahmu ada lampu yang sudah putus atau mati masih kalian simpan. Nah, insya Allah kalau 9 benda ini bisa kalian singkirkan dari rumah kalian mulai detik ini setelah kalian mendengarkan video ini, lihatlah nanti ke depannya. Insya Allah jika kalian akan mengalir dengan sendirinya, berbagai kebaikan akan datang, rezeki datang silih berganti, diberikan kemudahan segala dalam urusan, dan rezeki kalian akan semakin lancar ke depannya. Ini perlu gue ulangi. Yang pertama itu adalah kaca yang sudah pecah atau retak, kemudian jam yang sudah mati, jam tangan atau jam dinding, kemudian struk belanja atau notabel, kemudian gambar atau stiker binatang, kemudian sendok, gunting, centong, alat dapur sudah patah, kemudian keran bocor, ini keran kamar mandi dan sebagainya sudah bocor, kemudian kalender tahun lama jangan digunakan lagi, kemudian patung atau berhala singkirkan, kemudian lampu yang sudah mati atau putus buang. Dengan begitu nanti insya Allah saudara akan melihat sendiri bagaimana hasilnya. Insya Allah yang rumah tangganya selama ini berantakan, utangnya banyak, rezekinya hasil, semuanya nanti akan terjawab dengan sendirinya. Buktikan itu. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah, terutama untuk sahabat-sahabatku, sedikit pesan dari Gusli bagi yang baru mampir di channel Jalan Surga ini atau baru menemukan video ini, mohon dengan keikhlasan hatinya bantu saya untuk membangun channel Jalan Surga ini supaya kedepannya bisa bertumbuh berkembang semakin lebih besar dan bisa bermanfaat dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Kurang dan lebih jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan dan perkataan, mohon dimaafkan. Dan tak lupa aku sudah ucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun saja berada karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.